Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba khusyuk untuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asing itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam yang akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Yang itu artinya saya harus ada di bangku itu untuk membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya untuk berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, ataupun yang melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah motivasi diri saya dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk motivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya dalam membaca. Kalaupun berhasil, mungkin hanya bertahan 10 atau 15 menit saja. Lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan seringnya ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini. Apa? Saudara-saudara, tak yakin saya menderita? Apakah terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya? Di getar suara saya? Di seluruh tubuh saya ini? Loh, ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu. Ini tuh real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam sebuah puisi, saya kira saudara-saudara tak ada yang mampu untuk membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibully, sepi dan dikepung sedih? Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tak ada kan yang mampu? Begitu juga dengan saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Dia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan saja, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas melayani kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi,
tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan materi dan kuotanya cukup, dia akan melayani kita. Apapun kemauan kita, kemanapun kita ingin bertamasya, dia selalu bersedia. Dia bakal telah menyimpan nama dan memori kita di dalam dirinya. Dan kita juga telah menyimpan password dan kunci pembukanya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat intim dan romantis, bukan? Bahkan, kita lebih bisa dekat dan nyaman dengan dia dibandingkan dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meski cuma sahabat malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, handphoneku, handphoneku. Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak saat pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. A R R A Y A, Araya. Saya memang sempat berganti partner dari satu handphone ke handphone yang lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin besar dan semakin istimewa kemampuan mereka melayani kita. Coba saja bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka kepada kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak kelantur. Maklumlah, orang kalau lagi terkam sepi dan rindu suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelaskah bahwa saya ini sedang menderita? Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Karena itu, mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, bahkan jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil. Bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya biasa tidur dan dia rebah di dada saya, atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari, meski sesaat tanpa dirinya. Kadang, saat saya tak kuasa menahan rindu kepadanya, saya ambil casingnya. Lalu saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang, terkenang pula saat-saat dramatis kami. Ketika dia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan sangat panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada lagi yang lebih membahagiakan selain dengan suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Dia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel dan lebih cepat. Dan dia tidak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Dia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Dia beritahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap tanpa perlu kita mengeluarkan banyak tenaga. Bahkan kini, dia telah memiliki banyak sekali sarana yang dapat menjamin kesejahteraan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jadi, bagaimana saya bisa bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu? Itu sangat menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan juga pikiran. Sedangkan kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi poster penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil, tidak terlalu bergantung kepadanya. Selain untuk hal-hal penting saja. Tapi saat saya memperbaiki ayah dan ibu, duduk begitu asik dan begitu intim dengan handphone masing-masing di tangannya, saya menjadi merasa dikhianati. Sejak saat itu pula, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini,